it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucia Banyalaku. Saya Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Jadi kali ini saya ingin melakukan uji regresi sederhana, berganda, dan juga non-parametrik. Sebelum saya melakukan uji tersebut, kita harus masuk dulu ke bagian Excel-nya. Oke, seperti yang teman-teman lihat bahwa jadi ini adalah bagian regresi sederhananya, di mana judul yang saya gunakan itu adalah pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan, yaitu dengan nilai X-nya itu adalah indeks pembangunan manusia, dan Y-nya itu adalah tingkat kemiskinan. Jadi di bagian regresi sederhana ini saya menggunakan 111 responden. Selanjutnya itu kita untuk uji datanya, sebelum kita masuk ke SPSS-nya, kita copy dulu data ini dan bawakan ke SPSS. Kita Ctrl C dan pindahkan ke SPSS. Dan di bagian SPSS ini kita klik bagian kolom pertama dan kita klik Ctrl V. Jadi datanya sudah muncul seperti ini, tetapi di bagian atasnya ini masih terlihat var 001 dan var 002. Untuk mengubahnya, kita bisa masuk ke variabel view, dan di bagian name-nya ini kita ganti dengan variabel X, dan ini kita ganti dengan variabel Y. Untuk desimalnya kita bisa pilih angka 0, dan ini juga. Bagian labelnya ini yang pertama kita masukkan variabel X-nya yang tadi itu adalah IPM atau indeks pembangunan manusia, dan bagiannya itu adalah tingkat kemiskinan. Selanjutnya kita tinggal masuk ke data view. Di data ini sudah terlihat bagian atas ini sudah dirubah dengan variabel X dan Y. Setelah ini, untuk di bagian ini kan kita ingin menguji datanya apa dia normal atau tidak, yaitu kita tinggal masuk ke analyze. Di bagian analyze kita pilih bagian regression. Nah, di regression ini kita klik linear. Kita masukkan nilai IPM atau X-nya itu ke independen, dan tingkat kemiskinan ini kita masuk ke dependen. Kita tinggal save. Kita pilih bagian ini, unstandards, dan klik continue. Setelah itu kita klik OK. Jadi di bagian ini kita lihat bagian residualnya. Jadi nilai residualnya, statistiknya sudah keluar. Kita tinggal klik close saja. Klik no. Jadi bagian nilai residualnya sudah keluar. Karena kita ingin melihat data ini normal atau tidak, kita tinggal klik lagi data analyze. Dan kita pilih bagian non-parametric test. Kita klik bagian legacy dialog. Pilih satu sampel. Di bagian ini kita masukkan nilai undescending sequence. Dan kita klik OK. Jadi seperti yang teman-teman lihat, bagian ini sudah menunjukkan bahwa nilai di bagian asin sigma ini, bahwa data saya ini kurang dari 0,001. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang saya gunakan ini adalah data yang tidak berdistribusi. Karena data saya ini tidak berdistribusi normal, maka saya akan menggunakan ini uji non-parametric experiment, di mana kita tinggal klik keluar dari ini, dan kita masukkan klik bagian analyze, kita pilih correlate. Di bagian correlate ini kita pilih bivariate. Kita masukkan semua datanya ini ke variabel. Kita klik Ctrl A dan masukkan semua ke variabel. Dan bagian correlation coefficient ini untuk persennya itu kita
hilangkan kliknya ini dan tetapi kita klik di bagian Spearman karena di bagian ini kita ingin menguji Spearman-nya karena data saya ini adalah data yang tidak berdistribusi normal. Tinggal kita klik OK. Jadi uji correlation Spearman-nya sudah keluar, di mana jika sigma kurang dari 0,005 maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima, terdapat hubungan yang signifikan. Dan jika sigmanya itu lebih dari 0,05 maka H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak atau tidak terdapat hubungan yang signifikan. Tetapi data saya tersebut itu menunjukkan bahwa hubungan IPM dengan tingkat kemiskinan itu diketahui, koefisien korelasinya itu adalah minus 0,518 dengan sigmanya itu adalah kurang dari 0,001. Nah, karena 0,001 ini kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak dan H1-nya diterima. Terdapat hubungan yang negatif yang signifikan antara IPM dengan tingkat kemiskinan, kekuatannya itu dikatakan sedang. Artinya, semakin tinggi IPM, maka tingkat kemiskinan itu cenderung semakin rendah. Yang kedua itu hubungan IPM dengan unstandardized residual yang diketahui bahwa koefisien korelasinya itu P-nya itu minus 0,154 dengan sigmanya itu adalah 0,108. Karena 0,108 ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima tetapi H1-nya ditolak. Jadi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara IPM dengan unstandardized residual. Yang ketiga itu adalah hubungan tingkat kemiskinan dengan unstandardized residual yang diketahui bahwa koefisien korelasinya itu adalah 0,870 dan sigmanya itu adalah kurang dari 0,001. Karena di sini 0,001 ini kurang dari 0,005, maka H0-nya itu ditolak tetapi H1-nya diterima. Jadi terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara tingkat kemiskinan dan unstandardized residual. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil uji korelasi Spearman diperoleh nilai koefisien korelasi antara IPM dan tingkat kemiskinan sebesar minus 0,518 dengan nilai signifikansinya itu kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu diterima, tetapi H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif signifikan antara IPM dengan tingkat kemiskinan. Demikian, semakin tinggi IPM, maka tingkat kemiskinan cenderung semakin rendah. Sederhananya sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke uji regresi berganda. Itu kita masuk kembali ke Excel, di mana di bagian uji regresi berganda saya ini dengan judul pengaruh indeks pembangunan manusia dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan, yaitu dengan X1-nya itu adalah indeks pembangunan manusia dan X2-nya itu adalah rata-rata lama sekolah, Y-nya itu adalah tingkat kemiskinan. Di mana di bagian ini regresi berganda ini saya menggunakan 111 responden sama seperti yang di regresi sederhana. Jadi langkahnya itu sama seperti yang regresi sederhana, di mana di bagian ini kita klik copy semuanya ini dan kita masukkan di bagian SPSS. Setelah semuanya, tinggal kita Ctrl C, kita masukkan ke SPSS dan kita klik kolom pertama, kita Ctrl V. Oke, seperti yang teman-teman lihat bahwa di bagian atas ini masih terlihat var 001, var 002, dan var 003. Sama seperti tadi kita masuk ke variable view, tetapi bagian ini kita ganti dengan X1. Ini kita ganti dengan X2. Ini kita ganti dengan Y. Nilai desimalnya juga kita bolkan.
Kita masukkan labelnya itu X1-nya itu adalah IPM, X2-nya itu rata-rata sekolah. Rata-rata lama sekolah. Dan Y-nya itu kita masuk. Setelah itu kita ke data view. Seperti yang teman-teman lihat, bagian ini sudah tergantung dengan X1, X2, dan Y. Sebelum kita uji datanya, kita harus uji dulu terlebih dulu data ini dia data berdistribusi normal atau tidak. Itu dengan cara kita klik analyze, kita klik regulation, dan di sini kita pilih bagian linear. Kita masukkan IPM atau X1 itu di independen. Rata-rata lama sekolah kita masukkan juga di independen. Sedangkan tingkat kemiskinan kita masukkan ke data. Kita klik save. Kita pilih unstandardized. Kita klik continue dan klik OK. Karena di sini nilai residualnya statistik ini sudah keluar, kita tinggal close saja. Klik no. Karena kita ingin melihat data ini normal atau tidak dengan menggunakan nilai residual ini, kita klik analyze lagi. Kita pilih bagian dan parameter test. Kita klik yang sama. Kita masukkan unstandardized. Masukkan ke test variable list. Klik OK. Seperti yang teman-teman lihat bahwa data saya ini tidak berdistribusi normal, di mana nilai itu kurang dari 0,01. Untuk itu, kita melakukan uji non-parametrik itu dengan Spearman. Kita tinggal keluar dari ini. Selanjutnya kita klik Analyze dan pilih Correlate. Di bagian Correlate, kita pilih Viverate. Kita masukkan semua data ini ke bagian variable. Kita Ctrl A. Kita klik. Karena kita ingin melihat nilai Spearman-nya, nilai persennya, tercentang di bagian Spearman. Sudah seperti ini, tinggal kita klik OK. Jadi ini adalah nilai Spearman dari hasil dari uji non parameter tadi. Di mana dasar pengambilan keputusannya itu terdapat H0-nya itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji dan H1-nya itu terdapat hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji. Kriterianya yaitu jika nilai sigmanya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak tapi H1-nya diterima. Yang kedua itu jika sigmanya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima tetapi H1 ditolak. Karena di sini IPM, yang pertama kita melihat nilai IPM-nya dengan rata-rata lama sekolah, yaitu koefisien korelasinya itu adalah 0,612 dengan sigmanya itu adalah kurang dari 0,01. Jadi keputusannya itu bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya itu diterima. Jadi terdapat hubungan positif dan kuat antara IPM dan rata-rata lama sekolah, yang dimana ketika semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka semakin tinggi juga nilai IPM-nya. Yang kedua itu adalah IPM dengan kemiskinan, di mana koefisien korelasinya itu adalah sama dengan minus 0,518 dengan sigmanya itu kurang dari 0,001, maka berkeputusan bahwa H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Di sini terdapat hubungan negatif dan signifikan antara IPM dan kemiskinan, yang dimana ketika semakin tinggi IPM, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Yang ketiga itu adalah rata-rata lama sekolah dengan kemiskinan, yaitu koefisien korelasi itu adalah minus 0,550 dengan sigmanya itu adalah kurang dari 0,001. Yang
dengan keputusannya itu H0-nya ditolak dan H1-nya itu diterima. Jadi terdapat hubungan negatif dan signifikan antara rata-rata lama sekolah dan kemiskinan, di mana semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Yang keempat adalah nilai IPM dengan understandized residual, yaitu koefisien korelasinya itu adalah minus 0,120 dengan sigmanya itu 0,212, yang berkeputusan bahwa H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Jadi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara IPM dengan residual. Yang terakhir, yang berikut itu adalah rata-rata lama sekolah dengan understanding residual, yang dengan koefisiennya korelasinya itu minus 0,093, sigmanya itu 0,335, yang berkeputusan bahwa H0-nya itu diterima tetapi hasilnya itu ditolak. Jadi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara rata-rata lama sekolah dan residual. Yang berikut adalah kemiskinan dengan understandized residual. Koefisiennya korelasinya itu 0,809 dengan sigmanya itu kurang dari 0,001, yang berkeputusan bahwa H0-nya itu ditolak tapi H1-nya itu diterima. Jadi terdapat hubungan yang positif sangat kuat dan signifikan antara kemiskinan dengan residual. Jadi dalam uji heterokedastisitas Feynman yang diperhatikan adalah hubungan antara unstandardized residual dengan variabel independen. Jadi kesimpulannya itu tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi, sehingga asumsi homoskedastisitas ini terpenuhi dan model regresinya itu layak digunakan. Berdasarkan hasil uji korelasi Feynman antara understandized residual dengan variabel independen, itu diperoleh nilai signifikan IPM sebesar 0,212 dengan rata-rata lama sekolah sebesar 0,335. Karena seluruh nilai ini signifikansi lebih besar dari 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara residual dengan variabel independen. Dengan demikian, model regresi ini mengalami gejala heterogeneous. Oke, selanjutnya itu adalah uji non-parametrik. Yang dimana di bagian uji non-parametrik ini, judul yang saya gunakan itu adalah analisis perbedaan indeks kedalaman kemiskinan kabupaten kota antara Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025. Jadi di bagian ini, bagian datanya ini sudah saya pisahkan untuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dengan jumlah respondennya itu adalah 16. Karena data ini kita ingin uji ke SPSS, maka kita akan kelompokkan dulu kedua data ini. Ini seperti yang teman-teman lihat bahwa kedua data tersebut sudah saya kelompokkan antara kelompok 1 dengan kelompok 2, yang dimana kelompok 1 ini tuh merupakan data dari Kalimantan Barat dan kelompok 2 itu merupakan data dari Kalimantan Tengah. Karena kita ingin melakukan uji SPSS, maka sebelumnya itu kita harus copy dulu data ini dan bawakan ke SPSS. Oke, seperti yang teman-teman lihat bahwa di bagian atas ini masih terlihat var 001, var 002, bisa kita ubah ke variabel view. Dengan var 001 ini kita gantikan dengan kelompok, dan var 002 ini kita ganti dengan skor. Oke, di sini kita tidak isi di bagian labelnya, melainkan kita isi di bagian values. Yaitu kita klik values dan value 1 kita klik kelompok 1, value 2 kita klik label karena kita menggunakan dua kelompok. Tinggal kita klik OK. Karena values-nya sudah kita ubah, kita kembali ke data view. Oke. Jadi di bagian ini kita ingin melihat apakah data ini dia berdistribusi normal atau tidak. Ketika datanya itu berdistribusi normal, maka kita akan melakukan uji independent sample t-test.
Kalau datanya itu tidak berdistribusi normal, maka saya akan menggunakan main with me. Jadi langkahnya itu kita masuk ke analyze, dan di bagian analyze ini kita pilih bagian descriptive statistic. Kita pilih explore. Untuk kelompoknya ini kita masukkan ke factor list, dan skor ini kita masukkan dan kita klik bagian plots. Nah, di bagian plots ini kita klik ini normality plots with test. Kita klik continue dan klik off. Oke, dan ini sudah keluar. Di bagian ini kita lihat bagian tes normality-nya, di mana berkesimpulan bahwa dasar pengambilan keputusannya, jika sigmanya itu kurang lebih besar 0,005, maka datanya itu berdistribusi normal. Tapi kalau jika sigmanya itu kurang dari 0,005, maka datanya itu tidak berdistribusi. Jadi seperti data yang sudah saya uji tadi, bahwa kelompok satunya itu dikatakan tidak normal karena dia kurang dari 0,05. Sedangkan kelompok 2-nya itu berdistribusi normal karena dia lebih dari 0,05, yaitu dengan nilainya 0,071. Jadi karena salah satu kelompoknya itu tidak berdistribusi normal, maka data secara keseluruhan itu tidak memenuhi asumsi normalitas, yang dimana untuk membandingkan kelompok 2 tersebut disarankan untuk menggunakan uji non-parametrik dan bukan uji independen. Jadi berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi kelompok 1 itu sebesar 0,008 kurang dari 0,05, sehingga datanya itu tidak berdistribusi normal, sedangkan kelompok 2 itu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,071 lebih besar dari 0,05, sehingga datanya itu berdistribusi normal. Karena terdapat salah satu kelompok yang tidak berdistribusi normal, maka data tidak memenuhi asumsi normalitas, dan analisis selanjutnya itu menggunakan uji non-parametrik Mann-Whitney. Oke, selanjutnya tinggal karena datanya itu tidak berdistribusi normal, maka saya menggunakan uji Mann-Whitney. Kita masuk ke analyze, memasukkan jadi karena datanya ini tidak berdistribusi normal, maka kita klik analyze, kita pilih non-parametric test. Di bagian non-parametric ini kita klik legalisi dialog, dan di bagian ini kita bukan klik di one sample, melainkan kita klik di two sample. Dan untuk skornya kita masukkan ke test variable list, dan kelompoknya ini kita masukkan ke grup variabel. Selanjutnya kita klik define group. Untuk ini kita masukkan kelompok 1 dan ini. Nah, kita ingin di sini itu menguji dua kelompok. Selanjutnya itu kita tinggal klik. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat bahwa hasilnya itu sudah terlihat dengan dasar pengambilan keputusan yaitu ketika H0 itu tidak terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok 1 dan kelompok 2, dan H1-nya itu terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok 1 dan kelompok 2.
di mana jika sigmanya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Tapi kalau sigmanya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima. Dari hasil tersebut, main width diperoleh bahwa hasil main width-nya itu adalah 84,000 dengan Z-nya itu minus 0,644 dan sigmanya itu 0,520, yang berkeputusan bahwa karena 0,520 ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Jadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi berdasarkan hasil uji main width yang diperoleh nilai sigmanya itu sebesar 0,520 karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Artinya, skor kelompok 1 dan kelompok 2 itu relatif sama atau perbedaannya itu sangat kecil sehingga tidak terjadi signifikan secara statistik. Jadi, kesimpulannya itu bahwa hasil uji main width itu menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,520 sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perlakuan atau karakteristik yang membedakan kelompok 2 itu belum memberikan pengaruh yang berbeda terhadap skor yang diamati. Oke, jadi sekian penjelasan saya mengenai pengujian regresi sederhana, berganda, dan non-parametrik. Terima kasih dan sampai jumpa. I just had to let you know you're